Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali lagi ke meme coins ya. Nah, dalam 24 jam terakhir sih kalau kita bisa lihat di sini ya ada koreksi lah ya lumayan. Dan mungkin yang mungkin lebih kerasa itu dalam 30 hari terakhir ya. Lu bisa lihat di sini untuk Dogecoin minus 22%, Shiba Inu 23%, PP nyaris 40%, lalu Dog with Hat dia minus 42%. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan ya altcoins dan BTC, otomatis cenderung lebih signifikan koreksinya untuk meme coins ya. Memang seperti itulah begitu ya. Itu memang sifat dari meme coins itu cenderung lebih volatile dan ya pokoknya intinya kita harus lebih siap dengan resiko lebih tinggi kalau di meme coins. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice ya, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan gue harus ngomong dulu bahwa kalau gue pribadi melihat meme coins ini adalah suatu peluang jangka pendek sampai menengah. Kalau pendek kebayang lah ya, misalkan kita buka posisi long nih, retest 1, retest 2, target TP bisa di struktur, bisa di EMA 20, ya itu jangka pendek, biasa kita hold. Ya paling lama bisa sampai seminggu lah, biasanya 1, 2, 3 hari udah beres, gitu 1, 2 hari beres, 1, 2 hari beres, begitu setupnya lah. Nah tapi kalau untuk menengah, ini mungkin salah satu yang apa ya, yang gue buat sendiri lah sistemnya, yaitu per satu cycle begitu. Maksudnya satu cycle gimana bang? Jadi udah nih kita udah satu cycle bisnis ya, atau satu bisnis cycle itu sekitar ya 4 tahun lah ya, berarti kalau dari 2022 mendekati 2026 lah ya, 2026 2025 lah arguably ya daerah situ, karena nggak persis 4 tahun juga. Nah udah lewat dari satu cycle, udah kita TP semua gitu. Jadi bukan tipe investasi seperti Bitcoin, Ethereum yang dimana kita bisa hold. Wah kesannya kalau sampai kelewat satu cycle pun nggak apa-apa. Yuk kita lihat masa depan, 10 tahun ke depan. Nah kalau menurut gua meme coin itu sifatnya nggak seperti itu. Karena dalam tanda kutip blue chipnya aja Dogecoin itu masih sangat jauh dari all time high dia ya. Bahkan waktu kemarin di sini nih, waktu BTC membuatnya all time high, nah, dia itu masih minus signifikan dari all time high sebelumnya di angka sekitar 73 ribuan lah kurang lebih ya. Sorry bukan 73 ribu tapi 73 senan ya. Nah, lo bisa di sini masih minus sekitar ya kalau dibuatkan sekitar 70%, di mana Bitcoin udah new all time high. Nah maka dari itu secara risk reward ratio-nya menurut gua nggak menarik untuk meme coins kita hold sampai ke cycle selanjutnya. Sesimpel itu aja sih pandangan gua ya. Tapi profit di meme coins boleh banget dan sama-sama enak kok profitnya, nggak berbeda dibandingkan dengan profit BTC. Sama-sama enak ya. Tapi kalau gua akan fair. Kalau gue ngeliat anjing ya gue sebut anjing, gue ngeliat kucing gue sebut kucing. Jangan sampai kemakan dengan gini nih ya, kemakan atau nikah dengan meme coins tertentu. Contoh kayak di cycle kemarin ya. Wah kita ini komunitas kuat ya. Kalau semuanya kita solid, nggak ada yang sell, kita sama-sama akan mengalahkan BTC. Ya silahkan ya, udahnya ujung-ujungnya rakpul begitu. Nah itu hati-hati, nggak bisa seperti itu ya. Kita harus punya mindset yang berbeda untuk meme coins. At least itu pandangan gue ya. Oke, hari ini kita akan bahas si WIF ya, atau Dog with Hat, lalu PP dan juga Dogecoin. Nah, pertama kita akan masuk dulu ke WIF ya, atau ke Dog with Hat. Jadi cukup banyak yang request juga karena dari terakhir kali kita bahas itu kan struktur di sini ya, struktur di tanggal 12 dan 11 Agustus kemarin ya. Sayangnya tembus pada tanggal 14 kemarin, dan ya lu lihat sendiri kalau dari week di sini sampai ke bawah ini udah minus sebesar ya 30% lah kalau kita hitung sama weeknya ya. Nah ini lagi-lagi ya, memang meme coins ini serem gitu secara volatility begitu. Dan gua harap lu nggak ada yang maksain beli ya, karena kemarin kan nggak ada setup nih, tembus langsung, nggak terjadi retest 1 retest 2. Nah jadi kalau untuk Dog with Hat ya mungkin kita lihat apakah dia akan retest ke 1,26 atau enggak. Kalau sampai ke sini retest 1 retest 2, kita bisa pertimbangkan buka posisi long dengan target TP di MA20 yang sekarang sudah semakin mendekat begitu. Nah untuk Dog with Hat seperti yang gue sudah bahas ya dari sebelum-sebelumnya, ini secara struktur udah pecah ya, udah pecah. Jadi mungkin mirip-mirip, paling gampang sih ya kayak Manta lah ya. Dia kan listing nih ya kurang lebih di Maret, puff ya. Nah udah gitu ya udah kehilangan struktur. Biasanya kalau udah kehilangan struktur itu sering kali masuk ke dalam satu fenomena psikologi yang disebut sebagai catching a falling knife, dan arguably ini udah mulai masuk ke sana gitu. Jadi kalau untuk Dog with Hat sih gue pribadi untuk spot
mungkin jangan dulu deh, jangan dulu ya, karena strukturnya lu bisa lihat sendiri udah nggak ada. Nah kalau apalagi kalau sampai udah di bawah dari harga listing, nah itu biasanya udah wild guess tuh mau kemana begitu ya. Jadi untuk spot skip dulu aja untuk si Dog with Hat ya. Untuk PP kita bisa lihat di sini kondisinya itu dia reclaim tapi jebol lagi. Jadi ngakak nih ya. Tanggal 16 Agustus jebol, tanggal 17 reclaim, tanggal 18 jebol lagi ya. Nah, hari ini sudah terjadi retest pertama di 0,000736 sebagai resisten. Apabila besok daily close-nya masih di bawah dari 0,000736, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita boleh di sini kalau mau lebih konservatif di 0,000718 atau kalau lebih agresif di 0,000704. Untuk posisi spotnya PP masih ada di sini ya. Gua udah malas bacanya rada panjang soalnya ya, 704 dan di 6685. Nolnya baca sendiri deh kepanjangan ya. Nah, itu kurang lebih untuk PP secara spot. Nah, kalau untuk PP kita masih boleh pertimbangkan untuk akumulasi spot karena lu bisa lihat ya, lu bisa lihat di sini masih ada banyak support-support begitu ya. Sementara kalau di Dog with Hat ya lu lihat sendiri jebol. Begitu. Jadi mungkin untuk spotnya tunggu dulu aja ya, jangan dulu karena ada possibility bisa lebih dalam lagi. Apalagi kalau sampai dia udah mulai daily close di bawah dari harga listing dari sini nih ya. Next kita masuk ke Dogecoin. Untuk Dogecoin dia kondisinya sedikit mirip kayak PP ya. Jadi tanggal 17 Agustus kemarin reclaim, tanggal 18-nya jebol lagi. Nah, untuk setupnya ya mungkin ada struktur sih di sini ya, struktur yang cukup baru bisa dibilang ya. Di 0,094 ya. Nah, apabila hari ini terjadi retest pertama, ya, lalu terjadi retest kedua lusanya, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 0,0944 ya. Nah, untuk posisi spotnya, posisi spot boleh di struktur baru di 0,0944 dan selanjutnya di sini nanggung ya jujurnya ya, karena dibilang kuat-kuat banget juga enggak, jadi skip aja langsung ke 0,0779. Itu kurang lebih untuk ini ya, untuk chartingnya. Selanjutnya kita akan bahas ke presale. Nah, untuk presale ini sendiri gue harus omongin dulu dari awal bahwa presale ini secara resiko otomatis lebih besar karena dia volatility-nya akan cenderung lebih tinggi karena resiko dari market cap. Nah, tapi volatility ini tentunya ke atas dan ke bawah begitu. Nah, kalau ke atas ya asik, tapi kan kita nggak bisa cuma mikirin asiknya aja. Nah, maka dari itu supaya lebih tenang ya, lebih tidak sport jantung. Cara mitigasi resikonya adalah dengan apa? Dengan alokasinya jangan kegedean. Kalau gua pribadi sih menyarankan ya kalau bisa tuh nggak lebih dari 5% dari porto spot lu secara keseluruhan ya. Dan itu untuk semua presale ya, bukan satu presale 5%. Kalau satu presale 5%, 20 udah dong semuanya presale kalau kayak gitu ya. Nggak, jadi misalkan lu ada invest di 10 presale ya, itu harus 5% gitu. Ya itu at least gua lah. Kalau lu mau lebih ya terserah lu lah. Tapi kalau gua pribadi sih tidak lebih dari 5% gitu ya. Nah, untuk Crypto All Star ini gue udah pernah sedikit bahas sih kemarin ya. Untuk si Crypto All Star ini sebenarnya masuk ke dalam satu jenis kripto yang cukup unik sih ya. Karena dia tuh rencananya pengen nanti bisa ada memberikan staking reward kalau lu nge-hold meme coins lain juga. Makanya disebutnya Crypto All Star. Ya, jadi lu pakai meme coins lain bisa lu staking di sini. Tapi untuk sekarang sih belum ya. Sekarang sih masih staking normal aja. Kalau menurut gue pribadi sih sebelum dia benar-benar udah bisa melakukan staking ya, misalkan lu bisa staking meme coins lain ke sini, kalau gue sih akan nganggap ini sebagai suatu pure meme coins aja di mana ya kita invest kesannya ya, udah gitu nanti saat dia sudah listing ya kita TP begitu ya. Kalau gue sih melihatnya masih lebih ke jangka pendek ya. Karena secara fundamentals menurut gue ini very simple begitu. Dan kalau untuk meme coins sih jujurnya menurut gue ya bensin utamanya itu bukan fundamental sih ya. Untuk meme coins itu bensin utamanya adalah hype. Nah, kalau ini nge-hype ya mungkin bisa lebih tinggi begitu. Nah, tapi kalau gue pribadi sih ya tetap mengingatkan, apalagi kalau bentuknya meme coin saya presale-nya. Kalau presale-nya mungkin kayak lebih ada apa ya, lebih ada fundamentalnya gitu ya, ada kayak utility-nya, itu mungkin bisa sedikit berbeda ya di trade-nya. Tapi kalau untuk meme coin sih gue pribadi sangat menyarankan kalau sudah listing nih dia nih ya. Nih, dia udah listing, nah lu pertimbangkan untuk TP modal dulu. Nah, udah TP modal, sisanya tuh cacing-cacing naga-naga silahkan lu atur sendiri begitu. Supaya apa? Supaya bisa cari lagi presale selanjutnya. Gitu jadi kayak ini ya, kayak beranak pinak begitu. Nah, dari situ lu jadi kayak
mendapatkan apa ya? Ya kan dari hasil profitnya lu udah beres nih modalnya ya. Nah dari sisanya itu lu bisa ya reinvest lagi kemana lagi, reinvest lagi kemana lagi gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Untuk presale ini otomatis lebih cocok untuk yang agresif. Mungkin intermediate juga bisa tapi lebih cenderung ke agresif ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan meme coins kita. Nah, jadi sekali lagi kalau gue sih mengingatkan untuk meme coins ini boleh banget profit, dan gue pribadi di cycle kemarin tuh wah lumayan, ya bukan lumayan ya, kenyang sih sama profit dari meme coins. Nah, tetapi kenapa gue bisa akhirnya benar-benar profit? Karena gue menganggap ini sebagai meme coins begitu. Jadi jangan sampai kemakan dengan apa ya, dengan propaganda-propaganda ya, propaganda seperti yang paling sering itu adalah oh kita ini adalah komunitas yang kuat. Kalau tidak ada yang mau jual, semua akan naik. Nggak bisa ya. Nanti at some point pasti akan ada yang jual. Nah udah ada yang jual, panik semua, buang, thread. Ujung-ujungnya lu bingung sendiri. Aduh bang, gue rugi. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Pastikan punya plan. Kayak contoh aja PP kemarin ya. PP kita udah bahas beberapa kali ya. Kita dikasih kesempatan TP sampai 3 kali seingat gua ya. PP itu dikasih kesempatan 3 kali. 1, 2, 3, 5, 10, 20. Nah, buat lo yang sudah TP di sana, akumulasi barang di sini, ya udah senyum-senyum. Begitu, karena bahkan dalam kondisi sekarang udah minus ya. PP itu dari posisi all time high dia sampai ke sekarang tuh udah minus 57%. Itu lu masih profitnya masih luber. Karena anggap lu beli di sini deh, nggak usah paling bawah, di tengah aja di sini. Ke kondisi running sekarang tuh lu masih profit 600%. Begitu. Nah, tapi jangan sampai kebawa nafsu. Kadang-kadang orang suka mikir gini, wah gila, Bang Toshi nih dulu bahas PP di sini. Wah, untung bisa bisa sampai ribuan persen ya. Wah, gila nih kalau gitu udah aja. Jangan beli BTC, jangan beli Ethereum. Udah, semua aja nanti di meme coins yang Bang Toshi bahas selanjutnya. Nggak bisa. Resikonya berbeda. Jadi tetap ya nggak boleh namanya itu greedy ya, nggak boleh namanya tuh apa namanya tamak. Kalau lu tamak di market itu seringkali di ujung-ujungnya disembelih oleh market. Makanya walaupun ya kita bahas PP, bahas ya berbagai macam meme coins, itu tetap harus di-adjust ya, jangan sampai kegedean di meme coins karena ya orang cuma ngelihat lagi begininya aja. Ada berapa banyak meme coins yang udah minus. Nah, itu ya, jadi hati-hati di situ aja ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkembang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.